Janji-Mu Tuhan bahwa Engkau akan mengenyangkan kami dan Engkau akan menyertai kami sampai pada akhirnya dalam hidup kami, Tuhan. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna ini adalah Allah yang hidup. Kami mendengar di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya, katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib. Amin. Puji nama Tuhan, praise the Lord. Hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru ya, saudara ya. Di hari Minggu, di bulan September. Saya percaya bahwa ibadah hari ini bukan hanya ibadah rutinitas yang setiap kali ada pergantian bulan pasti akan ada yang namanya perjamuan kudus, tidak. Tetapi ibadah hari ini adalah suatu ibadah yang akan membuat saudara dan saya bertumbuh di dalam kebenaran firman. Amin. Ya, jadi orang Kristen harus ada suatu pertumbuhan di dalam hidupnya dia. Orang Kristen nggak boleh menjadi orang Kristen yang mandek, tapi harus menjadi orang Kristen yang selalu segera untuk bertumbuh. Ya, dan saya percaya bahwa makanan di tempat ini adalah makanan keras, saudara. Ya, ini bukan makanan ringan, bukan makanan snack, no. Tetapi makanan firman di tempat ini adalah makanan yang sangat-sangat keras sekali. Ya, maka itu banyak orang yang tidak cocok ya dengan mendengar firman apa yang kita bagikan di tempat ini. Ya, tapi saya percaya bahwa makanan keras ini akan mendongkrak, akan mendorong kerohanian saudara agar kerohanian saudara lebih bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Amin. Galatia 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, silakan. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, belum tahu Allahnya, Allah yang mana. Lalu kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ya, terus. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, ya, atau lebih baik, ya, sesudah kamu dikenal Allah, ya, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh dunia ya, yang lemah dan miskin, ya, yang mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Nah, lalu kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, ya, bulan-bulan, ya, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun tertentu. Jadi, Pak, boleh nggak ibadah penghiburan 1 hari setelahnya? Boleh. 2 hari, Pak? Boleh. 10 hari? Boleh. Pak, 32 hari? Boleh. 1 bulan? Boleh. Setahun? Boleh. 2 tahun? Boleh. 7 tahun, Pak? Boleh. Ibadah penghiburan kapan aja? Yang nggak boleh cuma 1. Tiap hari. Kenapa? Pendetanya pasti gempor. Kalau tiap hari ibadah penghiburan, pendetanya pasti masuk angin. Saudara, jadi tidak ada urusan dengan hari apapun juga. Banyak orang Kristen hari ini, ya ada hari-hari tertentu. Tukang bikin onde. Makan onde. Makan onde, mau besok juga makan aja onde. Bacang juga sama, ya kan? Gak usah pada saat ada apa tuh, cengbeng, cengbong, atau apa itu. Ya kan, beli bacang atau apa. Enggak. Mau kapan pun juga. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, setiap hari baik, setiap tanggal baik. Amin. Mau tanggal kelahiranmu tanggal 13 pun baik,
Mau tanggal kelahiranmu ada angka 4-nya pun baik, tidak ada masalah. Amin. Kristenan membuat hari ini saudara dan saya tahu siapa Tuhanmu, dan engkau pada waktu engkau sudah meninggal, engkau kemana. Kristenan bisa memastikan itu. Jadi ibadah hari ini tidak ada untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, tetapi orang-orang yang ditinggalkan. Ya, itu supaya diberikan kekuatan. Maka itu ibadahnya namanya adalah ibadah penghiburan, saudara. Untuk siapa? Bukan untuk orang yang sudah meninggal, tetapi untuk orang yang hari ini datang masih sedih, masih bingung, masih bimbang, masih mengalami apapun juga, mungkin masih teringat-ingat dan lain-lain. Dan akhirnya inilah ibadah supaya memberikan kekuatan untuk saudara dan saya. Amin. Nah ini dia. Perhatikan baik ini ayat ini ya. Lukas 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Nah, baik-baik ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Saya punya jas ungu. Dan kain halus. Kain itu halus. Lalu? Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahannya. Sayangnya saya tidak bersukaria dalam kemewahan. Jadi ini bukan saya pasti. Ya. Oke, ayat ke-18. Dan ayat ada ke-20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Ya, dan ada seorang pengemis bernama siapa? Lazarus. Lalu Badannya penuh dengan borok. badannya penuh dengan borok, kata firman Tuhan. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Iya, betul. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Lalu, Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. iya, lalu. Kemudian matilah orang miskin itu. Yes. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat Iya. ke pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham. Jadi orang miskin yang bernama Lazarus mati, dibawa ke pangkuan Abraham. Lalu Orang kaya itu juga mati. orang kaya juga mati. Jadi orang miskin maupun orang kaya tetap pasti akan mati. Betul? Oke, Lalu dikubur. lalu dikubur terus. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, Ya, ia memandang ke atas, ya, dan dari jauh dilihatnya Abraham ya, dan Lazarus duduk di pangkuannya. ya, Lalu ia berseru, katanya, ya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. ya, Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air Ya. dan menyejukkan lidahku. ya, Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. ya, Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau Ya. telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, Ya. sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. dengar baik-baik. Jadi ada dua orang kaya sama orang miskin, saudara. Ya kan? Nah, ada orang kaya mati, orang miskin mati juga. Lazarus mati, orang kaya juga mati juga. Tapi ya hebatnya, ya kan? Yang orang kaya ini adanya di Gehenna. Ya, yang orang miskin ini, si Lazarus ini adanya di pangkuan Abraham atau yang kita kenal sebagai Firdaus. Saya mau bilang hari ini, coba yang mana yang orang Kristen? Coba alarm jam 11. Yang mana yang orang Kristen? Lazarus atau orang kaya? Nah, si orang kaya bisa masuk neraka, ya Gehenna. Itu kenapa tuh? Kenapa? Kesombongan. Orang Lazarus miskin, punya borok. Nah ini dosanya dosa apa yang dilakukan sama si orang kaya? Orang kaya makan, habis itu diretakin makanannya. Nggak kasih makan, emang dosa. Loh, berarti saudara harus kasih makan semua orang. Kalau nggak dosa. Kenapa hari ini orang kaya masuk Gehenna? Orang miskin, Lazarus, masuk surga. Masuk Firdaus. Kenapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Saya kasih handphone nih. Masa udah tahu? Ayo, nih saya kasih handphone nih. Cepat nih. Ayo. Ayo. Nah, identitas seperti apa yang membuat bahwa Lazarus itu adalah orang Kristen, orang percaya? Dan identitas seperti apa bahwa orang kaya ini adalah bukan orang Kristen dan dia tidak percaya sama Yesus? Apa? Handphone menanti, ayo. 1 juta ini. Note 11S. Ayo. Ayo. Santai aja, ini nggak akan ada di AI, tenang aja.
Ada yang cuma di otak saya. Ayo. Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya simpel, ya kan? Kenapa orang kaya ini masuk Gehenna, sedangkan Lazarus yang miskin, yang jelek, yang bokek istilahnya, yang miskin total masuk Firdaus? Kesalahan apa yang dibuat oleh si orang kaya? Kebenaran apa yang dibuat sama Lazarus? Dua-duanya orang Kristen. Dua-duanya orang Kristen, oke, terus? Cuma yang satu tidak ada kasih, Nah, tidak melihat ke bawah, Hah? melihat Lazarus, sedangkan Lazarus adalah orang berkasih. Walaupun dia menderita, Hmm. dia tetap mengasihi yang kaya. ya, itu oke, cuma jawabannya bukan itu. Ayo apa? Hah? Keserakahan. Berarti kalau orang serakah masuk neraka dong. Ayo. Kenapa? Karena orang kaya nggak memiliki kasih dalam hidupnya, tidak memiliki Tuhan dalam hidupnya. Iya. Orang kaya tidak memiliki kasih dalam hidupnya, iya betul, oke. Tapi jawabannya bukan itu. Identitas apa yang kita tahu dari ayat ini, bahwa orang kaya ini ya bahkan belum mengenal Tuhan, tidak mengenal Tuhan, dan dia menolak Tuhan. Sedangkan Lazarus juga nggak ada firmannya juga bilang bahwa dia mengenal Tuhan, udah menerima Yesus. Tapi hebatnya Alkitab bilang bahwa Lazarus ada di Firdaus, si orang kaya ada di Gehenna. Dia hanya percaya dengan apa yang dia punya. Bukan. Ayo. Tadi jadi kesombongan. Telah menerima segala yang baik sewaktu hidupnya, sedangkan Lazarus menerima Yesus dalam keadaan buruk, tapi dia mendapat hiburan waktu saat menderita hiburan. Itu semua jawabannya betul. Tapi yang saya maksud jawabannya bukan itu. Ada jawaban mandatori yang saudara dan saya harus tahu tentang ini. Dan ini penting sekali. tindakan pikiran mereka yang berbeda dengan kepercayaan apa yang mereka alami, keduanya itu punya berbeda-beda. Nah, yang satu lebih percaya dengan apa yang namanya Tuhan Yesus, yang satu lagi istilahnya lebih percaya ya kenikmatan dunia daripada kenikmatan nanti di akhirat nanti. Betul, bagus kok jawabannya. Tapi bukan itu gitu loh. Kalau mengikut Yesus butuh proses. Bukan itu jawabannya. Ini jawabannya sederhana loh. Jawabannya sederhana. Ini handphone ini benar-benar. Ayo. Bingung ya? Mau tahu? Apa? Gak apa-apa nih. Saya masih kasih kesempatan. Ayo. Apa? Karena dia bertobat ya Pak. Bukan. Bagaimana bertobat? Orang belum masuk dalam bertobat kan Injil belum masuk juga. Nah, itu jawabannya belum ya? Iya, itu jawabannya. Apa? Betul, bukan. Terus, ini jawabannya sederhana. Ayo. Ayo. Aku punya iman satu enggak, Pak? Satu beriman satu enggak, udah itu aja. Apa? Satu beriman satu enggak. Karena tidak mau kasih. Kita nyerah, Pak. Bisa. Apa? Pura-pura saleh. Nah, ini pura-pura saleh. Kenapa gitu? Si orang kaya masuk Gehenna, si Lazarus masuk Firdaus. Kenapa? Karena tidak bertobat. Hilang nggak? Berarti hilang nih. Handphonenya nih. Hah? Jawabannya adalah Pak 50-50. Apa dipimpin oleh roh lagi? Bukan. Jawabannya adalah orang Ayo. kaya maupun orang miskin tetap meninggal. Betul. Tetap meninggal. Betul. Lalu, ayo. Apa? Karena satu masuk neraka, satu masuk surga. Ini sederhana loh jawabannya. Bayang lu jawaban sederhana bisa dapat handphone ini. Udah? Berapa Saya tidak punya iman. Saya tidak memiliki iman. Jawabannya bukan itu. Ayah. Karena dia nggak menyembah Tuhan. Dah. Coba di ayat yang bawah. Satu-satu dari awal lagi. Dia kan bersyukur dalam keluarga. Lukas 16 ayat 19 lihatin. Ya. orang kaya Terus Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Saya nggak peduli jubah ungunya.
Lalu dan kain dengan halus, kain halus saya tidak peduli juga. dan setiap hari dia bersukaria. Suka dia atau enggak saya nggak peduli juga. Whatever menurut saya karena saya tidak kenal dia. Kenapa saya tidak kenal dia? Orang kaya kagak punya nama. Ayat dengan 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Ada seorang pengemis bernama Lazarus, firman Tuhan bilang bahwa yang ada nama dalam nama kehidupan, di buku kehidupan, dia diselamatkan. Iya, itu tulis. Jadi jawabannya sederhana. Jawabannya Karena orang kaya nggak punya nama di kerajaan sorga. Namanya siapa? Udin, Ujang, atau Joko? Jokowi. Dodo. Nggak ada namanya. Tapi Lazarus punya nama. Firman Tuhan bilang. Lukas 10 ayat 20. Coba. Namun demikian, Ya. janganlah bersukacita Janganlah bersukacita. karena roh itu takluk kepadamu. Ya, terus. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di Karena surga. namamu terdaftar di dalam kerajaan sorga. Jadi harus apa? Nggak terdaftar. Harus terdaftar. Apa nama? Orang kaya nggak punya nama. Maka itu Tuhan nggak punya namanya siapa. Tapi Lazarus punya nama. Meskipun miskin, dia punya nama. Cuma masalah nama doang. Maka itu harus punya nama. Tanpa nama, sorga tidak kenal kita. Amin. Maka kita harus punya nama. Dan namanya harus terregister, harus terdaftar di mana? Di dalam kerajaan sorga, di dalam buku kehidupan. Baru Tuhan kenal dia. Maka itu orang kaya mati. Yes, mati nggak ada nama. Sorga itu punya nama semuanya. Amir, Joko, Supriyanto punya nama semuanya. Si orang kaya kagak punya nama. Sorga bingung mau ditempatin di mana ini. Kagak punya nama. Dan akhirnya heran lagi. Orang yang mati di dalam Tuhan, yang punya nama terdaftar di kerajaan sorga, pasti masuk dalam kemuliaan Tuhan. Ya, Lukas 16 ayat 26. Selain daripada itu, di Ya. antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, Iya, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari iya, situ kepada kami tidak dapat menyeberang. iya. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, Ya. supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Iya, lalu Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. iya. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Iya. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ya, lalu Kata Abraham kepadanya, Ya. jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang jadi mati. jelas firman Tuhan bilang bahwa antara kamu dengan aku dan orang-orang yang sudah mati dan orang-orang yang ada di bumi tidak bisa connection. Saudara, tidak bisa berhubungan lagi. Kenapa? Karena terbentang jurang yang sangat luas yang tidak pernah bisa diseberangi lagi. Ini satu kebenaran firman yang kita harus tangkap ya. 2 Korintus 5 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ya, terus. Karena kami tahu bahwa Ya. jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Ya, lalu. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, Yes. suatu tempat kediaman yang kekal, yang Yes. tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi dibongkar, yaitu tubuh kami mengalami kematian, kami pass away. Firman Tuhan bilang, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga. Dia sediakan tempat kediaman di sorga. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang meninggal di dalam Kristus. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Yang kedua. Selama kita di dalam kemah ini, Ya. kita mengeluh Ya. karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di Ya. atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ya ada masalah, ada problem, sedih, ada air mata dan lain-lain ya selama kita di bumi ini pasti mengalami itu semua, ya kan? Dalam hidup kita. Lalu ayat yang ketiga. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Oke, lalu Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, Ya. kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. dengan banyak tekanan hidup, tekanan ekonomi, tekanan masalah problem atau apapun juga dalam rumah tangga, dalam kehidupan, dalam bisnis, dalam keluarga, dalam usaha, dalam apapun juga banyak tekanan di dalam dunia ini. Tapi firman Tuhan bilang bahwa suatu saat nanti kita tidak pernah tahu kapan jika kemah
kemah tempat kediaman kami dibongkar, Allah sudah menyediakan suatu tempat yang kekal, tempat yang abadi untuk saudara dan saya. Itu janjinya dia dalam hidup kita. Ya, lanjutkan lagi. Supaya Ya. yang fana Ya. itu ditelan oleh hidup. Ya, Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita Ya. untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. amin. Puji nama Tuhan. Sebenarnya jelas sekali bahwa jika kemah tempat kediaman kami dibongkar, Allah sudah menyediakan suatu tempat yang abadi, tempat yang kekal, tempat yang mulia. Untuk apa? Untuk saudara dan saya yang nanti akan meninggal. Saudara, sudah ada tempatnya, sudah ada kemahnya, dan saudara tidak akan ditelantarkan. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini juga buat Claudi, ya, bahwa Tuhan sudah menyediakan suatu tempat, suatu kemah yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tapi dibuat oleh tangan Allah sendiri. Ya, disediakan tempat supaya apa? Supaya di mana hari ini Claudi ini tidak pernah meninggal. Saya udah bilang bahwa orang Kristen tidak pernah meninggal. Kenapa saya tidak bilang tidak bisa meninggal? Tubuhnya yang meninggal diganti dengan tubuh yang baru, tapi rohnya dan jiwanya kekal. Tidak pernah ada yang bisa membunuh roh dan juga membunuh jiwa, saudara. Yang bisa hanya membunuh tubuh. Amin. Nah, ini yang kita harus tahu. Nah, saudara, hari ini saya akan berbicara tentang Jesus Unlimited, ya. What is Jesus Unlimited? Siapa sih Jesus Unlimited itu siapa? Saya mau bilang, Jesus Unlimited adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah the Jesus Unlimited. Yesus dengan tanpa batas. Tahu tidak, saudara? 3,5 tahun, ya. Yesus itu terjebak oleh tubuhnya. Coba kita lihat dulu, ya. Yohanes 16 ayat ke-7 sampai ayat ke-14. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu Ya, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Tuhan bilang bahwa adalah benar. Kalau begitu, lebih baik aku pergi saja. Tuh, aneh sekali, kenapa lebih baik aku pergi saja? Ada kejadian apa sampai Tuhan bilang, kalau seperti begini terus, ya lebih baik aku go aja lah, aku pergi aja lah. Karena aku ada di sini nggak ada faedahnya. Aku di sini nggak ada sesuatu yang baik gitu, yang bisa aku kerjakan dengan hal yang luar biasa. Nah, itu Tuhan bilang, lebih baik aku pergi saja. Dan 3,5 tahun Yesus pelayanan, dia firman menjadi manusia, saudara. Dia hidup bersama dengan murid-muridnya 3,5 tahun, saudara. Di mana Yesus berada, murid-muridnya pun ada. Di sana Yesus bertemu dengan orang kusta. Di sana Yesus bertemu dengan orang buta. Di sana Yesus bertemu dengan para racun, orang-orang Farisi atau apapun juga. Dia melayani semuanya, saudara. Tapi saudara, dia bertemu hari ini di Galilea. Dia menyembuhkan orang di Galilea. Di waktu yang sama di Kapernaum, orangnya mati. Kenapa? Karena Yesus ada di Galilea. Yesusnya cuma satu, tubuhnya cuma satu. Waktu dia terjebak oleh siapa? Oleh tubuh dia sendiri. Amin. Murid-muridnya nggak bisa diandalkan, saudara. Saat dia ada di Kapernaum, saudara, yang di Yerusalem meninggal. Di Kapernaum ada mujizat, di Kapernaum ada kesembuhan. Yang ada di Yerusalem, yang ada di Nazaret meninggal. Kenapa? Karena Yesus tidak maha hadir. Terjebak oleh tubuhnya. Maka itu dia bilang, kamu benar, yang kukatakan ini adalah lebih berguna jika kamu, ya, bagi kamu jika aku ini pergi. Kalau enggak, aku akan terjebak terus. Dan kamu ngikutin aku terus. Aku ke Galilea, kamu ikut ke Galilea. Aku ke Kapernaum, kamu ikut ke Kapernaum. Aku ke Yerusalem, kamu ikut ke Yerusalem juga. Nah, saudara, suatu saat ya, Matius 17 ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, Ya. datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Ya, terus Katanya, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ya. Dia sakit ayah dan sangat menderita. ya terus, Dia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. ya terus. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi Aku sudah membawa murid-muridmu, Tuhan. Suatu saat Yesus bilang sampai 12 muridnya, lo ngapain ngintilin gua terus? Gua mau ke Galilea, lu ada di Galilea. Di Kapernaum ada di Kapernaum, ada di Nazaret juga. Udah jangan ngintilin terus lah. Udahlah, saya di Galilea, kamu ada di tempat lain. Pas dilepas.
Aku sudah membawa kepada murid-muridmu. Ke-12 murid dia sudah bawa. Saudara, tetapi mereka tidak dapat sembuh. Jadi apa? Harus ke Yesus lagi. Padahal Yesus saat itu lagi pelayanan. Terjebak Yesus. Amin. Terjebak. Dia ada di Indonesia misalnya. Ada di gereja BLCC misalnya. Saudara. Ya, sorry. Ya, mujizat terjadi luar biasa. Ini berapa orang? 50 orang misalnya. Oh, mujizat terjadi luar biasa. Dat luar biasa. Di gereja. Karena pribadi Yesus ada di BLCC. Jadi orang harus bondong-bondong ketemu sama Yesus. Terjebak Yesus dengan tubuhnya. Maka itu dia bilang, aku akan mengirim seorang penolong, yaitu Roh Kudus namanya. Nah, Roh Kudus ini saya beri nama Jesus Unlimited. Yesus tanpa batas. Amin. Dalam hidup kita. Ada nggak? Gimana dia? Dalam hidup kita. Amin. Pelayanan kita menjadi berhasil. Itu karena Roh Kudus. Amin. Bukan diri kita, tapi karena Roh Kudus dalam hidup kita. Usaha kita mau berhasil karena Roh Kudus. Pekerjaan kita mau berhasil karena Roh Kudus dalam hidup kita. Yohanes 16 ayat 7 sampai 14. Baca dulu aja sampai habis. Yohanes 16 ayat 7 sampai 14. Ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus mau pergi aja. Kenapa? Karena satu, bahwa dia kagak bisa lihat bahwa orang yang disembuhkan di Kapernaum 10 orang, tapi orang mati di Galilea 100 orang. Stres dia. Sama itu dia bilang, kalau gitu aku mendingan pergi aja deh. Gitu. Kenapa? Pada waktu aku pergi, aku akan mengirimkan Roh Kudus, yaitu Roh Penghibur itu. Coba lihat. Sebab jikalau aku tidak pergi, Ya. penghibur itu tidak akan datang Penghibur kepadamu. tidak akan datang kepadamu. Ya, terus? Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, lalu? Dan kalau dia datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa, Ya. kebenaran, Ya. dan penghakiman. Ya. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ya, Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. ya, Akan penghakiman Ya. karena penguasa dunia itu telah dihukum. ya, lalu? Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, Ya. tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ya. Tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ya. dia akan memimpinkan ke dalam seluruh kebenaran, Yes. sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, Yes. tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakannya kepadamu hal-hal yang akan datang. Yes. Ia akan memuliakan aku, Yes. sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya. Lalu? Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Ya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini Tuhan akan memberikan Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus atau Roh Kudusnya. Supaya apa? Supaya di dalam hidupmu ada Jesus Unlimited. Amin. Yesusnya nggak terbatas hari ini. Amin. Kalau dulu terbatas, Yesus khotbah di perahu, habis itu di Kapernaum nggak ada yang khotbah. Saudara, kenapa? Yesusnya terbatas, tapi sekarang berbeda. Yesus bisa khotbah di Kapernaum, murid-muridnya karena ada Roh Kudusnya bisa berkhotbah juga di Kapernaum, di Galilea, di mana pun juga. Mengapa? Karena Roh Kudusnya ada di dalam kehidupan kita. Amin. Kehidupan siapa? Kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Amin. Ini semua karena Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Kalau bukan karena Roh Kudus tidak mungkin, saudara. Mustahil semuanya. Ya, saudara bisa lihat bahwa dulu waktu kau di melayani, ya, saya dengar dari cerita dari mamanya, saudara. Jangankan dia berdiri setengah jam, 5 menit atau 2 menit, 3 menit nggak bisa berdiri. Amin. Jalan nggak bisa jauh. Selalu minum obat. Ya, akhirnya dia kenal pribadi. Namanya adalah pribadi Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus itu yang menerangkan sama dia. Aku gak mau minum obat lagi. Akhirnya dia stop obat. Tidak minum obat lagi. Sehat sempurna. Terus habis itu apa lagi? Habis itu dia bisa kuat berdiri di tempat ini. Kadang di sini, kadang di sini. Berapa berjam-jam dikasih bangku. Ini kagak mau dia. Kok bisa? Karena Roh Kudus yang memampukan dia. Amin. Kalau nggak tidak mampu, ya. Terus itu kata-kata jemaat sekarang udah bisa banyak saya. Ya, dulu dia ingatin saya.
Kak, besok kiri kau ulang tahun. Kak, besok si ini ulang tahun. Dia ingat semuanya. Teman-teman dia ingat semuanya. Orang yang dekat sama dia ingat semuanya. Terus dia punya mau kasih surprise, kasih ucapan, dan lain-lain. Dalam suatu keterbatasan, yes, keterbatasan. Yang luar biasa keterbatasannya. Tapi dia tahu yang masuk dalam hidupnya dia, the Jesus unlimited. Yesus yang tidak terbatas, yang membuat hidup dia yang terbatas menjadi tidak terbatas. Amin. Kita harus belajar, saudara. Ya. Saudara, dulu kita buka kurang lebih sekitar jam 9 lah. Ya, jam 9 kita baru buka. Ya kan? Itu saya dengar kalau hari Minggu gerejanya udah buka belum katanya. Kenapa? Jam setengah 8 udah di bawah. Saya juga bingung dia mau ngapain. Jam setengah 8, jam 8 udah ada di bawah. Dia bukan datang tepat waktu lagi. Sebelum waktunya dia sudah datang. Karena dia tahu, saya ingin kenal sama Tuhan saya. Saya ingin kenal sama Jesus unlimited dalam hidup saya. Saudara, amin. Jesus unlimited dalam hidupnya dia. Yang membuat hidupnya tidak terbatas lagi. Amin. Hari ini yuk, kita sebagai anak-anak Allah, engkau punya Jesus unlimited. Engkau punya Roh Kudus dalam hidup. Amin. Jalankan semua dengan baik semuanya. Ya kan? Layani Tuhan. Dalam keadaan terbatas pun, saudara, dia ingin melayani Tuhan. Amin. Dalam keadaan terbatas, dia melayani Tuhan. Apalagi tidak terbatas. Kita enggak. Sakit dikit, aduh, kagak enak. Tuhan tahu yang saya mau. Terus hujan lagi. Puji Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Emang Tuhan tuh tahu banget deh. Bahwa saya mau ke gereja, nggak jadi. Kenapa? Karena hujannya deras sekali. Baju saya tak lepek semuanya. Ya kan? Luar biasa. Saudara. Tahu, kali ini layani Tuhan yang sungguh-sungguh dalam hidup kita. Amin. Saya dalam kondisi sakit. Bukan tidak sakit. Kemarin saya ke Singapura, saudara. Ke Singapura. Flight saya jam 10. Saya udah ada di bandara jam 11, saudara. Jam 11 siang. Tapi luar biasa, saudara. Saya datang. Ketika saya datang, saya mau antri ambil ambil tiket, ya. Saya lihat, ini kelihatan saya kenal sebelah kiri ini. Tapi dia bener gak ya? Tapi kelihatannya iya lah, ya kan? Dia adalah adik iparnya saya, adik ipar suami, jadi suami adik ipar, gitu, saudara. Dia orang Malaysia, chef. Dulu chefnya daging restoran, sekarang dia pindah, gitu. Terus saya bilang, loh, ini dia nih. Pagi saya datang jam 11, ditutup sama Roh Kudus. Datang jam 11 saya, udah ada di sana. Datang saya, wah, ada dia. Saya bilang, saya panggil, Kevin, apa kabar? Ngobrol bentar, terus abis itu dia menghilang lagi gitu kan. Ya udahlah, gitu kan, dia menghilang. Kamu mau kemana? Ke Medan katanya. Oh, ke Medan, sekarang mau tinggal di mana? Ya, istri saya di Jakarta. Saya di Medan katanya gitu kan. Oh ya oke. Ya kan udah kan, saya udah lihat kan. Abis selesai udah tiket, saya udah langsung nih. Wah, saya mau ngobrol sama dia. Gitu kan, saya mau ngobrol sama dia, ya kan. Siapa tahu nih dia mungkin bisa menjadi jembatan untuk saya bisa ketemu lagi sama anak saya. Udah singkat cerita, gitu kan. Singkat cerita, saya tahu nih. Naiknya Batik, Medan. Jam 2. Itu jam 11, saudara. Itu saya nungguin di mana? Saya nungguin di depan gerbangnya, saudara. Nggak muncul itu orang. Beli kopi 2 udah habis. Kita minum habis semuanya, saudara. Ini mana ini orang gitu kan? Karena muncul semuanya. Apakah salah gate? Enggak juga. Karena gate yang ke Medan cuma tinggal 1 doang, saudara. Ya kan? Akhirnya saya tulis nama saya tulis Andre Christian, handphone saya. Kurang lebih sekitar jam 2, kurang lebih sekitar minus sekitar 20 menitan lah. Dia datang, saudara. Dia datang, saya langsung lagi. Kevin, nanti kamu hubungin saya ya. Ini ya, nomor handphone saya. Nanti kasih juga anak saya sama ke ibunya juga. Kamu kasih ya. Kontak saya, kita mau connection ke sana. Saudara, saya tunggu 2 jam setelah. Saudara. Baik.
Karena satu, itulah. Tahu tidak, saudara? Hati seorang bapak itu luar biasa. Hati seorang bapak terhadap anaknya, saya mau bilang, is unlimited. Amin. Dicari sama bapaknya. Saudara dan saya hari ini juga, ya, kondisi dalam keadaanmu apapun juga, kabur-kaburan atau apapun juga, Tuhan cari saudara dan saya. Tidak mungkin tidak. Tuhan pasti cari saudara. Amin. Saya aja mencari, nungguin 2,5 jam. Bapak di surga, apakah tidak seperti itu? Lebih daripada itu. Kenapa? Karena dia mengasihi. Amin. Yang mengasihi luar biasa. Kemarin anak saya minta, kok mau beli raket katanya, raket dingin. Harganya berapa? 300 berapa ya? 45 atau berapa? 315 berapa gitu. Oke kok. Ntar aja kok. Tiba-tiba dia udah beli. Saya mikir, gila enak juga jadi anaknya. Bahwa ada apa tinggal bilang aja. Saya mau beli ini, saya mau beli ini. Tiba-tiba ada gitu. Dia belum tahu bapaknya kerjanya susah. Dan akhirnya, saudara, dia bilang, aku sudah beli, Pas saya dengar, aku sudah beli. Mana saya? Saya bilang, tapi transfer ke Koko. Saya transfer ke berapa? 350 atau 450. Hati seorang bapak, kalau ingin memberikan, nggak ngepas. Tapi hati seorang bapak, kalau ingin memberikan, pasti berlebihan. Amin. Saya bapak di dunia memberikan, saudara, bisa lebih buat anak saya. Apalagi bapak di sorga, saudara dan saya adalah anaknya, dia kasih yang terbaik buat kita. Kita bilang bahwa, saya mau, supaya saya bisa sembuh. Bukan hanya kesembuhan yang Tuhan berikan buat saudara, tetapi juga kemuliaan yang besar. Amin. Karena dia memberikan yang semuanya, yang terbaik, yang kita bisa minta dari dia. Amin. Itulah hati seorang bapak. Nah, hati seorang bapak, saya percaya anaknya harus ada Roh Kudus. Hidupnya dipimpin sama Roh Kudus. Amin. Kalau hidupnya tidak dipimpin sama Roh Kudus, itu bukan menjadi anak Allah. Karena anak Allah adalah hidupnya harus dipimpin sama Roh Kudus. Kalau bukan anak Allah, anak setan. Kalau bukan anak Allah, anak iblis. Kalau bukan anak Allah, anak gembel. Saudara, sekarang gini, ya kan, anak saya jatuh. Saudara, jatuh. Di ujung sana, saya tahu anak saya jatuh. Saya langsung lari. Luar biasa. Nggak pakai saya tanya apapun juga. Nggak pakai saya tanya, kamu kenapa jatuh? Nggak hati sih semuanya, enggak. Langsung apa? Langsung saya ambil, langsung saya angkat. Kenapa? Karena dia anak saya. Tapi kalau anak gembel jatuh, kita mikir, aduh, kalau nolongin nanti kita yang disangka orang yang dijatuhkan. Kita nggak akan gendong-gendong juga anak gembel. Anak-anak yang ada di lampu merah, ada gendong gitu? Enggak. Saya gendong ya, semua hidup saya. Ya. Gendong itu pernah 2 anak. Enggak ada anak yang ketiga. Cuma anak saya yang pertama sama anak saya kedua saya gendong. Anak yang lain enggak digendong. Kenapa? Digendong ini hanya anaknya saya. Yang saya gendong. Sebagai seorang bapak, dia gendong anaknya. Amin. Anaknya orang lain enggak digendong. Amin. Anaknya dia mau keadaannya seperti apapun juga, tetap itu adalah anak. Ya kita kemarin transfer duit berapa? 65 miliar ya. Terus dia speak up di publik, dia bilang, saya tidak akan mau memberikan untuk anak saya. Dia bilang begitu. Saudara percaya sama saya. Itu cuma speak up in public. Hatinya bagaimana? Dia kasih. Meskipun anaknya bandel, meskipun anaknya brutal, meskipun anaknya hidupnya hancur-hancuran, tetap dia adalah seorang anak, tidak bisa tergantikan. Karena bekas anak tidak berada. Begitu juga dengan Bapa di surga. Engkau adalah anaknya. Dia kasihi engkau sampai pada akhirnya dia kasih engkau. Mau engkau brutal, mau apapun juga tetap dia mengasihi engkau. Kenapa? Karena engkau anaknya. Gak pernah bisa terputus tali kasih Bapa dan anak. Amin. Maka itu hari ini yang membuat saudara dan saya sebagai anak siapa? Roh Kudus dalam hidup kita. Lihat dulu yuk. Roma 8 ayat 15 dulu, 15-16 supaya saudara jelas. Silakan. Roma 8 ayat 15 sampai 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan
yang membuat kamu menjadi takut Yang lagi. membuat kamu menjadi takut lagi. Lalu Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. kamu telah menerima Roh Kudus yang membuat apa? Yang membuat saudara dan saya jadi anak Allah. Jadi Roh Kuduslah yang membuat saudara saya menjadi anak Allah, saudara. Jadi tidak ada cara lain kalau engkau mau jadi anak Allah, diangkat menjadi anak Allah selain Roh Kudus. Nggak ada lagi. Jadi Roh Kuduslah, the Jesus Unlimited lah, yang membuat kehidupan saudara saya diangkat menjadi anak Allah. Tanpa Roh Kudus nggak bisa. 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita Iya. bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Luar biasa. Ada Jesus Unlimited nih dalam hidup kita nih. Saudara, Jesus Unlimited. Siapa yang membuat itu? Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang memampukan kehidupan saudara saya. Yohanes 14 ayat yang ke-11 aja. Percayalah kepadaku bahwa Ya. aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu. sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yes. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Terus sebab aku pergi kepada Bapa. sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi efeknya Yesus pergi kepada Bapa, ada Jesus Unlimited dalam hidup kita. Nah, Jesus Unlimited itu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi daripada apa yang telah Yesus lakukan. Amin. Ini ada Roh Kudus dalam hidup kita yang memampukan kita. Bahkan hebatnya lagi yang terakhir. Roh Kudus itu siapa sih? Roma 8 ayat 2. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi gini, ya, Roh Kudus membantu kehidupan saudara saya pada waktu engkau lemah. Pada waktu engkau ada masalah, pada waktu engkau ada problem, pada waktu engkau stres, engkau depresi. Tahu tidak? Dia bergerak untuk kehidupan. Ngapain dia bergerak? Membantu kita. Roh Kudusnya di mana? Dalam diri kita. Saudara tidak perlu meminta bantuan orang lain. Amin. Berulang-ulang kali saya dengar dari Claudi, ya kan? Claudi mau dituntun ya, nggak usah, bisa jalan sendiri. Kenapa dia bilang dia bisa jalan sendiri? Karena ada Roh Kudus yang menuntun dia, dan dia tahu Roh itu nggak kelihatan, tapi dia ada dan memberikan dia kekuatan. Bisa nggak nih melakukan ini semuanya? Bisa pasti semua. WL, apa singers, ya, multimedia. Ya, data jemaat atau apapun juga dia bisa lakukan semuanya. Siapa yang lakukan? Roh Kudus. Roh Kudusnya ada di mana? Dalam hidup saya. Amin. Saudara, hari ini ada AI. Jujur AI banyak membantu saya. Gitu. Banyak membantu saya. Tapi nggak seperti Roh Kudus. AI hanya pengetahuan, non spiritual. Tapi Roh Kudus membantu kehidupan saudara dan saya secara spiritual. Nggak kelihatan, tapi ada. Tapi berhasil dalam hidup. Itulah Roh Kudus. Hadirin. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, terus? Sebab kita tidak tahu Ya. bagaimana sebenarnya harus berdoa. Sebab kita nggak tahu bagaimana cara berdoa. Ini orang udah ngomong bahwa, Pak, saya udah nggak tahu bagaimana cara doa lagi, Pak. Udah bingung, Pak. Udah 5 tahun, 7 tahun, Pak. Doa, Pak, nggak dijawab. Doa nggak dijawab. Doa nggak dijawab. Udah puasa nggak puasa, Pak. Doa puasa, doa puasa, doa puasa, doa puasa. Sampai doa puasa ke Gunung Kidul dia. Gunung Kidulnya aja tadinya masih banyak rumputnya, jadi udah gundul semuanya. Dan jawab doa dia. Dia doa puasa, doa puasa, doa puasa, doa puasa. Akhirnya dia balik puasa doa. Nggak ada doa lagi. Ini orang, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Orang ini udah bingung, orang ini udah stres, udah bimbang, udah stres, udah nggak tahu deh Tuhan deh, hidup saya mau bagaimana deh, terserah Tuhan deh. Udah hopeless, udah gak ada harapan lagi, sampai doa aja udah kagak bisa. Mau nyembah Tuhan apalagi doa aja kagak bisa.
apalagi mau menjadi batuan. Dia udah bingung. Setiap hari ada tagihan, utang sama warung sebelah, utangnya udah numpuk, utang lagi sama tetangga sebelah, tidak ada warung sebelah, tetangga sebelah banyak, utang semua udah numpuk semuanya, bingung sampai akhirnya, wah, nggak bisa jualan saya. Tahu tidak? Ketika saudara dan saya bilang, Tuhan, aku surrender, aku menyerah, Tuhan. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi, Tuhan, dalam hidupku, Tuhan. Aku nggak tahu ini pekerjaan apa yang oke di tahun 2024 bahkan di tahun 2025. Aku melihat nggak ada campur tangan Tuhan. Aku melihat nggak ada progres dalam hidupku, Tuhan. Bingung aku, Tuhan. Saya mau bilang, ada satu pribadi. Jangan pernah kau lupa. Siapa dia? Roh Kudus. The Jesus Unlimited. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Tetapi Roh Kudus itu sendiri. Ngapain dia? Berdoa Berdoa. Untuk siapa? untuk kita. Untuk kita. Saat saudara dan saya hari ini sudah nggak berdoa lagi, saudara dan saya hari ini sudah mengalami suatu kekeringan rohani dalam kehidupanmu. Saat hari ini saudara dan saya lagi drop, lagi punya masalah, punya problem. Saya mau bilang, ada yang peduli. Siapa yang peduli? Roh Kudus berdoa untuk siapa? Untuk saudara. Kepada siapa? Kepada Allah. Roh Kudus berdoa kepada Allah untuk saudara. Hebatnya Roh Kudus. Hari ini saya sakit. Dia lagi doa. Apa? Dia doa. Bapak di surga, Anda Kristen sakit, tolong sembuhkan dia. Yes. Tidak mau didoain sama orang lain saya. Kenapa? Roh Kudus itu berdoa untuk saya kepada Bapak. Dijawab nggak? Dijawab pasti. Nggak mungkin tidak dijawab. Amin. Kalau kita doa sendiri pasti nggak. Pasti ada dijawab. Kenapa? Dijawab. Karena kita biasanya doa-doa kita ini punya kepentingan. Kesembuhan, mujizat atau apapun juga. Tapi kalau Roh Kudus tidak punya kepentingan. Karena dia lihat orang ini butuh pertolongan. Lanjutkan lagi. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah Ya. dengan keluhan-keluhan yang tidak Dengan terucapkan. keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kenapa? Karena orang ini udah speechless. Udah nggak tahu mau ngomong apa, udah nggak tahu doa apa. Maka itu Roh Kudus juga tahu tentang itu. Roh Kudus bilang, aku yang berdoa kepada Allah, aku juga tahu apa yang hari ini yang kau mau, yang inginkan. Dia tahu semuanya. Aku yang doa. Dia fight dalam doanya dia. Dia mau fight doa untuk Allah, untuk saudara. Supaya apa? Supaya saudara tidak nangis lagi. Supaya saudara air matanya dihapus sama Tuhan. Kesedihanmu dihapus sama Tuhan. Problemmu dihapus sama Tuhan. Dia nggak mau lihat Anda sedih. Dia nggak mau lihat lagi hari ini Anda berteriak-teriak semuanya, meminta tolong. Dia doa kepada Allah dengan bahasa-bahasa yang tidak terucapkan. Satu orang yang sembuh harus tahu, karena Dia mengasihi. Tidak ada lagi yang lain. Amin. Kenapa dia mau berdoa buat saudara? Kenapa dia mau berjuang buat saudara? Kenapa dia mau jor-joran buat saudara? Karena dia mengasihi kehidupan. Amin. Amin. Begitu juga dia mengasihi juga saudara kita. Ya, Audi. Ya. Jujur saya appreciate ya sampai detik hari ini. Saya appreciate ya dengan hal-hal yang hebat, yang luar biasa. Anak yang menurut saya ya BLCC sangat-sangat kehilangan suatu sosok Claudi ya. Tapi saya yakin bahwa hari ini dia sudah ada bersama dengan Allah. Dia sudah ada bersama-sama dengan Yesus, karena firman Tuhan bilang orang yang mati di dalam Tuhan dia menerima jaminan kepastian keselamatan. Amin. Ada jaminan kepastian keselamatan. Amin. Jadi kita tidak mencari keselamatan lagi. Kenapa kita tidak mencari keselamatan? Karena Yesuslah keselamatan dan kehidupan kita. Dia adalah kebangkitan dan kehidupan. Para siapa hari ini yang pernah mati, sesungguhnya dia tidak mati. Dia hidup bersama dengan aku, dengan kemuliaan yang bersama kehidupan kita. Tuhan suka berkata semua. Amin.